oleh MC, kemudian nanti ada sambutan dari pimpinan Departemen Tanah, kemudian apa namanya masuk ke kuliah. Demikian Bapak. Nah, di sela-sela kuliah nanti kami juga di akhir kuliah bisa diadakan Q&A karena mahasiswa kami ini sedang penasaran dengan topik yang berkaitan dengan kami. Demikian Bapak. Kurang ambil dua. Kurang berapa? Kurang tiga. Ingat bisa kita mulai. Baik, sudah bisa dimulai, Bu Reni? Ayo Mbak Indah, dibuka dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Departemen Tanah Profesor Syahrul Kurniawan SPMB PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister PTA Dr. Reni Ustiati SPMP. Yang kami hormati Dr. Yeye Sulaiman, peneliti ahli utama BRIN, selaku dosen tamu kita pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini, Senin, 28 Oktober 2024, dalam acara kuliah 3-in-1 MK Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan dengan tema Teknik Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Gambut, Pengalaman Lapangan dan Pembelajaran. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita awali acara hari ini dengan mengucap Bismillah. Baik,
Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Departemen Tanah FPUB yang diwakilkan oleh Dr. Reni Ustiati selaku Ketua Program Studi Magister PTA. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih waktunya Mbak MC, Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun untuk menimba ilmu khususnya dari dosen praktisi yaitu Dr. Yi Sulaiman SP MSc. Beliau adalah peneliti ahli utama dari organisasi riset pertanian pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di sini saya selaku Ketua Program Studi S2 Pengelolaan Tanah dan Air sekaligus mewakili Profesor Syahrul Kurniawan selaku Ketua Departemen Tanah yang seharusnya membuka kuliah 3-in-1 di pagi hari ini karena beliau berhalangan hadir, jadi diwakilkan ke saya. Di Universitas Brawijaya kita memiliki program yang namanya 3-in-1, di mana di dalam satu mata kuliah itu mahasiswa diajar oleh dosen dari Universitas Brawijaya, kemudian dosen dari luar negeri dan dosen praktisi, di mana diharapkan dosen praktisi ini memberikan ilmu dan bekal praktis yang beliau miliki dari lapangan khususnya. Karena selama diajar oleh dosen dari Universitas Brawijaya, contohnya, mahasiswa banyak dibekali mengenai pengetahuan secara teoritis. Namun, dari aspek lapangan dan praktisnya, mahasiswa masih sangat membutuhkan ilmu dari praktisi. Nah, ini kami harapkan dari kuliah 3-in-1 yang dengan narasumber Dr. Yi Sulaiman SPMSc ini akan menambah wawasan bagi mahasiswa kami, khususnya mahasiswa S2 Pengelolaan Tanah dan Air dan mahasiswa S1 Agroekoteknologi yang juga bergabung di kuliah 3-in-1 di pagi hari ini. Kebetulan bergabung secara daring melalui Zoom, tidak bersamaan di ruang meeting ini di pagi hari ini. Nah, sesuai dengan topik yang akan dibawakan oleh Dr. Yi Sulaiman mengenai teknik konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, di mana disebutkan bahwa Indonesia sangat berpengaruh penting dalam mitigasi perubahan iklim global, khususnya dari luasan lahan gambutnya yang paling besar di dunia. Nah, lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh beliau, dosen praktisi, yaitu Dr. Yi Sulaiman SPMSc. Saya selaku mewakili pimpinan Departemen Tanah mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yi Sulaiman atas kesediaan Bapak meluangkan waktu mengajar mahasiswa kami. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada mahasiswa kami memberikan manfaat dan dibalas pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni telah membuka acara pagi hari ini. Sebelum memasuki acara inti, demi kenyamanan bersama dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Yang kedua, presensi akan di-share di akhir acara. Dimohon untuk mengisi nama dan email dengan benar karena akan otomatis terisi di sertifikat. Yang ketiga, pertanyaan bisa diajukan secara langsung di sesi diskusi menggunakan tombol raise hand, lalu menyebutkan nama lengkap. Hal tersebut berlaku juga untuk pertanyaan via kolom chat. Baik, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh Dr. Yi Sulaiman, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Reni Ustiati, SPMP. Kepada beliau, kami persilakan untuk memandu acara. Baik, terima kasih MC. Sebelum kuliah 3-in-1 dimulai, mohon izin Pak Yi dan mahasiswa yang join di pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita di pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Yi Sulaiman, SP, MSc,
beliau peneliti ahli utama dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alamat kantor beliau ada di BRIN, Jalan Bogor, Jakarta, kilometer 46 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kemudian kalau teman-teman sekalian penasaran dan ingin kontak bertanya-tanya langsung dengan beliau, bisa kontak melalui email beliau yaitu di yiyi.sulaiman@brin.go.id. Untuk latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan S3 PhD di Soil Science di Bogor Agricultural University tahun 2012. Kemudian S2 di Soil Science juga di University of the Philippines at Los Banos tahun 2004 dan S1 pertanian di Bogor Agricultural University tahun 1998. Kemudian banyak sekali scholarship dan awards yang beliau raih dan pengalaman yang sangat banyak sekali khususnya di bidang pengelolaan tanah gambut. Untuk lebih detailnya dan menyingkat waktu untuk kuliah 3-in-1 hari ini, saya persilahkan kepada Pak Yiyi untuk menyampaikan materinya. Bapak nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir kuliah akan dilaksanakan sesi diskusi. Nanti diskusi akan kami pandu, khususnya yang ingin mengajukan pertanyaan melalui chat akan kami bacakan. Baik, silahkan Pak Ini, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dede semua ya. Tampilannya sudah muncul ya, Bu Reni ya? Sudah Bapak, sangat jelas. Oke. Sudah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya ya, Fakultas Pertanian yang telah mengundang saya untuk berbagi ya sharing pengalaman terkait dengan teknik konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Saya senang ya bergabung di sini dengan para mahasiswa S2 dan juga S1 ya, karena saya yakin adik-adik semua nanti akan merasakan kemudian mengelola ya lahan gambut ke depan. Dan ini merupakan banyaknya pengalaman ya, saya tidak terlalu banyak teori, apa yang dijumpai di lapangan, apa yang saya rasa, apa yang saya amati ya terkait dengan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Saya berasumsi adik-adik belum pernah ke lahan gambut ya. Ya nanti ada saya tidak yakin juga beberapa dari mahasiswa pernah ke lahan gambut ya. Mungkin apa sih gambut itu ya. Nanti kita coba lihat seperti apa sih di lahan gambut itu ya. Kita lihat inilah sebaran lahan gambut dengan data yang terbaru ya. Nanti kita coba uraikan apa sih lahan gambut yang terdegradasi ya. Kemudian kita mulai bahas konservasi dan rehabilitasi, kemudian kita akhiri dengan pembelajaran arah ke depan. Arah ke depan ini penting nih adik-adik, nanti mungkin ke fokus ke riset, ya apa yang masih kurang, knowledge kita terkait lahan gambut Indonesia atau lahan gambut tropika ya. Kita yang cukup luas, juga ada saingan kita di Kongo dan Brazil ya. Sekarang internasional fokus ke Kongo, di lembah Kongo ya, untuk lahan gambut tropika. Lahan gambut tropika beda dengan yang itu ya, lahan gambut dingin di daerah utara kita ya, di daerah kutub ya, daerah utara ya, Inggris dan lain-lain, di daerah temperat. Karena bahannya lain, kalau mereka bahannya banyak dari sphagnum. Kalau kita banyak dari pohon-pohonan bahannya, sehingga apapun rekomendasi yang diperoleh dari peneliti lahan gambut dari utara, maksud saya ya, dari lahan temperate itu belum tentu bisa digunakan di kita. Karena starting point-nya beda gitu ya. Jadi mungkin banyak beberapa teknologi yang tidak kompatibel. Baik, sekarang kita lihat apa itu lahan gambut ya, definisi dan fungsi lahan gambut. Ada lahan, ada tanah ya, ada lahan gambut, ada tanah gambutnya. Kalau kita bicara lahan itu adalah hamparan lahan, jadi ada landscape ya, hamparan lahan, kemudian itu didominasi oleh tanah organik. Dominasi itu biasanya lebih dari 60%. Jadi kalau ada satu hamparan 1 hektar itu minimal tanah gambut di situ 60%-an
ya dominasi. Artinya apa? Kalau kita bicara lahan gambut, ini lahan gambut ya, bukan tanah gambut ya. Kalau bisa lahan gambut, berarti di satu hamparan itu, dari satu poligon ya di peta itu, bisa dijumpai tanah non gambut ya, bisa dijumpai tanah mineral gitu. Nah itu namanya kalau di pemetaan, mungkin ingat lagi itu bagian inklusi ya. Tapi ada juga satu hamparan itu semua tanah gambut gitu ya, gitu. Jadi didominasi ya, didominasi ya. Bukan 100% kalau hamparan lahan gambut itu. Nah, di tanah organik. Kalau gambut sendiri ada itu sebetulnya bukan terjemahan dari pit ya, kanda piten ya. Bukan diterjemah ke gambut karena gambut itu adalah nama nama desa, nama kecamatan di Kalimantan Selatan di mana tanah organik itu ditemukan. Dulu kita ada teknik pemetaan sistem lahan ya, teknik pemetaan sistem lahan dan dinamakan berdasarkan daerah di mana pertama kali si tanah itu dijumpai. Nah, karena pertama kali survei pada tahun 80-an itu dijumpai tanah organik itu di Desa Gamut, Kecamatan Gamut, Kalimantan Selatan, maka disebut tanah gambut. Nah, tanah organik lain juga ya yang juga dijumpai. Kalau di gambut itu tanah organik yang kedalamannya dangkal ya, kurang lebih 300. Ada juga tanah organik yang dalam tapi bukan di gambut, namanya di Mendawai di daerah apa Katingan, tapi tidak disebut lahan Mendawai. Padahal di Mendawai itu juga ada tanah organik tapi dalam. Nah, di sistem lahan makanya sistem lahan gambut. Nah, ini agar paham aja bahwa gambut itu adalah nama desa. Nama desa, nama lokasi di mana tanah organik ini dijumpai pertama kali di Indonesia. Dan seluruh kalau ada tanah organik dijumpai, kalau itu kurang dari 3 meter disebut gambut gitu ya. Mirip dengan lahan gambut gitu, seperti itu. Nah, kalau di internasional namanya pit, ya, pit land, pit. Tapi di kita diterjemahkan gambut jadi aneh ya, pit sama nama desa. Bagaimana diganti sama Malang gitu kan? Nah, kan gitu, gambut itu nama desa, nama kecamatan, nama sekarang pasar ya di Kalsel barangkali bisa di search itu di Google ya, kecamatan Gamut. Jadi kalau bicara hamparan lahan gambut, bicara lahan gambut berarti kita bicara hamparan dan di dalam bicara hamparan itu berarti kita bicara dominasi. Jadi lahan gambut itu didominasi oleh tanah organik atau tadi tanah gambut ya. Kita sebut tanah gambut umumnya tanah gambut. Uh, orang orang awam menyebutnya tanah gambut. Kalau kita saintis namanya tanah organik atau histosol ya, atau organosol gitu ya. Nah, apa itu tanah gambut atau tanah organik itu? Tanah gambut atau tanah organik atau kita sebut selanjutnya tanah gambut ya, biar nggak pusing ya. Tanah yang pertama dijumpai di gambut itu daerah gambut adalah tanah organik dengan kandungan karbon organik lebih dari 12%. Kemudian dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Jadi kalau nanti dijumpai apa bahan tanah ya, lapisan tanah yang kandungan organiknya lebih dari 12%, kemudian ketebalannya itu kurang dari 50 cm, itu bukan gambut ya, itu bukan gambut. Jadi harus minimal 50 cm. Di Indonesia, ini definisi di Indonesia ya, kan definisinya banyak, ada yang 18 inci gitu ya. Macam-macam kondisi di search. Ini yang kita gunakan definisi di negara kita ya, di Indonesia. Oke, kemudian mudah-mudahan terus jelas ya bahwa kita bicara tanah gambut itu tanah organik dengan kandungan karbon organik lebih dari atau sama 12% dengan ketebalan minimal 50 cm ya. Sampai berapa ketebalan yang dijumpai itu udah sampai 12 meter. Saya juga menyumpai ya 16-12 meter ya untuk gambut ini. Nah, lahan gambut memiliki 3 fungsi nih Adik-adik. Yang pertama fungsi hidrologi. Ya, dalam fungsi hidrologi itu menyimpan air dan pengaturan hidrologi wilayah. Ya, jadi manajemen storage air ya. Kayak apa? Kayak reservoir, kayak penyimpan air ya. Jadi fungsi penyimpan air. Kemudian ada fungsi ekologi. Kita tahu ekologi tempat hidup atau habitat aneka mikroba, aneka makhluk hidup ya, dari mulai mikroba, fauna, flora ya, yang khas di gambut ya, atau di tanah gambut ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi produksi, itu untuk menghasilkan bahan-bahan yang bermanfaat kehidupan kita, misal pertanian ya, kayu, bahan agroindustri, yaitu fungsi produksi. Nah, dikatakan si fungsi ini bisa turun ini fungsinya tuh, bisa tadinya 100% jadi 30% fungsinya ya, berfungsi 80% atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, ketika itu terjadi penurunan fungsi itu, itulah namanya terdegradasi. Ya. Kalau mengembalikan ya harus mengalihkan fungsi itu. Banyak kejadian-kejadian berita ada apa degradasi dari fungsi ini ya.
Misal pada saat musim hujan nih, daerah lahan gambut di Pontianak yang biasanya tidak kebanjiran banjir gitu ya, tergenang lama gitu, itu merusak. Atau pada saat kekeringan, air tidak ada, air lagi tidak ada, kekeringan di situ, daerah situ, masyarakat kekurangan air, itu contoh-contoh fungsi yang mulai turun ya. Jadi ketika fungsi ini bisa turun atau bisa hilang jika lahan gambut itu terdegradasi. Nah, di kuliah ini kita membahas teknik konservasi dan rehabilitasi ya, dan aspek berkaitan dengannya ya, nah, di kuliah kita ini. Harapannya Dede dapat gambaran lah bagaimana sih real di lapangan ya terkait dengan konservasi dan rehabilitasi. Nah, tadi definisi ini, kalau diskusi sesuatu, adik-adik harus jelas dulu definisinya. Kadang kalau udah kemana-mana, ternyata definisinya beda gitu. Jadi nggak nyambung gitu ya. Biar nyambung dulu sama. Ini contoh tempat penampang tanah mineral sebelah kiri. Itu pada kedalaman 1550 ada gambut itu. Ya, tingkatnya ada saprik hemikpidrik ya. Kemudian di dalamnya itu ada bagian mineral, ada gambut lagi. Nah, yang kiri itu bukan tanah gambut. Kenapa? Karena itu kurang dari 50 cm ya. Dia hanya 35 cm. Nah, yang kanan ini adalah contoh tanah gambut ya. Dia ketebalannya itu 55 cm ya, berarti lebih dari 50 ya. Nah, tanah gambut ini adik-adik ada bisa terkubur ya oleh tanah mineral. Misal di pinggir sungai, jadi begitu banjir dia atasnya itu tanah mineral, tapi begitu dibor ternyata pada kedalaman 15 itu ya dijumpai tanah gambut. Ada juga yang memang dari atas sudah tanah gambut ya, sudah bahan organik gitu ya di lapangan ya. Nah, dia ada begitu ya. Jadi ini definisi biar clear ya. Itu definisi yang khas Indonesia saya sampaikan tadi. Karena kalau baca googling itu beda-beda definisinya. Oke, sebenarnya lahan gambut ada di mana sih lahan gambut dan berapa luas ya? Jadi data terbaru kita dari peta tanah skala 150.000 yang sekarang ya saat ini itu luas lahan gambut kita itu 13,4 juta hektar. Nah, ini menyebar ada di Sumatera ya 44% atau sekitar 5,8 juta hektar, kemudian ada di Kalimantan 34% atau sekitar 4,5 juta hektar, dan di Papua sekitar 3 juta hektar itu atau 22% ya. Ini menyebar di 4 provinsi. Apakah daerah lain tidak ada? Daerah lain ada ya, spot-spot dia tidak tergambarkan di peta. Misal di peta yang terbaru sekarang itu ya di peta tersebut di Kalimantan yang terbaru nih itu belum ada belum muncul di peta lahan gambut yang saya kunjungi di daerah suatu daerah di Kalimantan Timur ya. Saya pernah ke situ, luas itu gambutnya tapi tidak muncul di peta karena mungkin belum banyak orang datang ke situ ya. Datanya belum ada gitu. Ini problem di kita ada ya bahwa ini akan terupdate terus. Yang saya pakai luasan itu berdasarkan publikasi terbaru 2021 ya, bisa dicek oleh teman-teman BPSDLP dulu teman-teman saya untuk luasan kita. Ini cukup menarik ya distribusi luasan kita itu dan bagaimana perubahan luasan dari dulu sampai sekarang itu bisa dibahas bisa dibaca di jurnalnya ya. Nggak usah khawatir ada bahasa Inggris, sekarang bisa pakai Google Translator ya, tinggal kopikan aja nanti bisa diterjemahkan sendiri jadi kita lebih paham. Nah, ini di Sumatera. Di Sumatera banyaknya itu di pantai timur ya. Di pantai timur, kemudian ada spot-spot di pantai barat Sumatera, terutama di Riau, nih pantai timur itu ya, di Riau, kemudian di Jambi ya, kemudian di Sumatera Selatan, Lampung ya. Dan ini sebarannya di Sumatera berdasarkan kedalaman ketebalannya. Jadi di Sumatera itu banyaknya ketebalan gambutnya tuh 3 sampai 5 meter ya. Kemudian ada juga 1 sampai 2 meter yang kedua. Berikutnya adalah 2 sampai 3 meter ketebalannya. Ketebalan apa? Kenapa dihitung ketebalan? Ketebalan itu nanti mempengaruhi kesuaian lahan nanti ya. Kedua yang emisi gitu ya. Perhitungan stok karbon untuk climate change gitu. Jadi kita memetakan ketebalan juga memetakan kematangan ya. Tapi lebih penting lagi memetakan ketebalan gambut ya. Ini di Sumatera, adik-adik. Kemudian ini di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu di pantai barat Kalimantan tuh nampak itu berdasarkan ketebalannya. Nanti bisa detail bisa lihat di slide nanti saya berikan ke panitia ya sehingga bisa didetailkan di zoom in zoom out ya nanti.
Terus ada di daerah ini, daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Tengah terutama, kemudian dari Kalimantan Timur tuh, kemudian dari Kalimantan Utara. Di Kalimantan Barat malah ada di dataran tinggi ya, di danau, di daerah Danau Sentanu ya, di Kalimantan Barat ini, dan banyaknya di Kalimantan itu pada kedalaman 1 sampai 2 meter ya, kemudian 2 meter sampai 3 meter. Nggak ada, jarang yang luasannya lebih dari 7 meter. Kalau di Sumatera kan cukup luas ya, yang 7 meter ya, sekitar apa 5 juta, 5 ribuan ya, 600 ribuan hektar yang kedalamannya lebih 7 meter. Nah, kemudian di Papua, nih di Papua banyaknya gambut dangkal ya, jadi kedalaman 50 cm sampai 1 meter, kemudian 1 meter sampai 2 meter. Ini sebarannya ya di MAPI, kemudian ada di pantai timur Papua Barat sekarang, Papua bagian barat ya, di situ di Kepala Burung ya, dan di tengah-tengah. Jadi ada gambut di tengah-tengah itu di Papua ya. Nah, ini sorry, kayaknya gambut Papua belum terkoreksi ya. Nanti dicek di luasannya. Masih 5,8, mestinya di gambut Papua itu sekitar 3 juta ya. Nah, ini di Sulawesi, eh, Sulawesi ada juga gambut ya. Di mana, di daerah Sulawesi Barat itu. Tapi banyaknya tidak terlalu luas ya, hanya 24.000 hektar. Dan itu sudah banyak dimanfaatkan sekarang, ada di Sulawesi Tengah bagian timur ya, kemudian di dataran tinggi juga ada tuh, kemudian di daerah Buol ya dari utara, tapi kecil-kecil ya, dan itu sudah banyak dimanfaatkan. Kalau yang di Buol itu saya pernah ke sana, itu dia tuh 30 cm di bawah tanah mineral gambutnya, jadi kena uruk gitu, diuruk, kemudian bawahnya tanah gambut. Nah, ini adik-adik, bagi yang belum pernah lihat tanah gambut semodel begini. Ini ya, ini dari profil ya. Dan bikin profil tanah gambut tidak mudah ya, karena begitu gali ke airan lagi gitu. Jadi harus bawa ini, bawa ember, garuk, naikin. Ini kita lihat nih, ada banyak warnanya, kemudian masih ada apa, serasa-serasa, ada yang sudah halus, ada yang masih keras gitu ya. Seperti begini. Kalau di itu, karena Sebagnum tidak seperti begini di temperat ya, gambaran profilnya itu. Kalau di kita, di tropikal seperti ini, 3 lokasi yang berbeda-beda dan kedalamannya juga berbeda-beda. Ini bisa lebih ya, karena yang diambil di bagian atasnya saja. Saya lihat karena dia kalau pengen 7 meter ya bagaimana, itu harus airnya itu kan harus tarik-tarik terus kan. Karena begitu narik dia ada rembesan. Susah lagi. Hanya memberikan gambaran. Ini ada kontribusi dari teman saya surveyor ya di apa, di Riau, dia survei memberikan foto ini biar bagi yang belum tahu, karena biar tahu kayak gimana sih gambut itu ya, tanah gambut itu ya gitu. Nah, ini tanah gambut juga ada ya, beda tuh ya, ada yang kecoklatan. Kalau ini berkaitan kematangan dan kekayaan, nanti kekayaan nutrisi. Nah, ini tanah gambut juga tapi kehitaman ini. Ini sudah banyak bantuan campuran tanah mineral ya. Ini saya foto di pinggir saluran, ya. Melihat ini lebih halus ya. Kalau tadi kan ada kasar-kasarnya, masih ada serasa nampak ya. Berarti dekomposisinya beda. Kalau ini lebih halus berarti udah lebih tinggi ya, udah lebih matang ya. Kalau masih banyak serasa kelihatan tuh itu masih kasar atau masih fibrik atau masih belum matang. Nah, ini contoh juga. Ini campuran itu ada kan, ada tanah mineral ya, ada pohon ya, ada ranting itu. Ini di Teluk Ogong di Riau. Ini tanah gambut juga. Nah, tanah gambut juga ya. Jadi tergambar bahwa di tanah gambut itu, di tanah organik itu bahannya macam-macam gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada tanah mineral. Jadi jangan dibayangkan rata gitu ya. Enggak, sampai 7 meter tidak rata. Kadang kalau kayu besar melintang gitu. Seperti model begini nih. Ini kayu tidak bisa tembus pakai bor. Ketika ngebor, mengecek ke dalam biasanya mentah. Kita berubah lagi gitu. Makanya ketika pemetaan lahan gambut itu paling susah tuh mengecek kedalaman. Karena dia tidak hanya bisa satu titik. Kalau satu titik mentok ke pohon gitu ya, ada yang melintang, ya kita harus pindah di titik lain. Jadi biar kesimpulannya lebih tepat ya. Nanti kalau ternyata mentok ke pohon pada kedalaman 100 meter, dianggapnya 100 meter, 1 meter kedalamannya. Padahal mungkin di tempat lain lebih dalam lagi. Ini lihat tadi ada ya, banyak materialnya, posisinya juga tidak rata ya. Ada yang miring ke kiri, miring ke kanan. Kemudian lihat airnya tuh coklat seperti gitu ya. Dan itu
kalau diseduh pakai tangan itu bening ya, itu banyak asam-asam organik. Kalau saya udah biasa kalau disurvei gitu minum air itu sama mandi air itu. Menanaknya sih pakai air itu juga gitu. Ini ya. Nah ini juga contoh tanah gambut ya, yang di sela-sela pohon. Kayak dia bisa lihat tuh. Permukaannya tidak sama, jadi tidak rata kayak ini ya. Di lapangan tuh, wah complicated lah ya. Harus tahunya ke lapangan seperti ini. Jadi ada masih akar ke mana gitu ya, seperti ini. Nah, biasanya kita lakukan karakteristik dan pemetaan dan monitoring nih bagi orang-orang tanah, mungkin udah biasa survei gitu ya. Yang pertama itu yang kanan atas itu di lahan yang original ya, masih tahan gamut yang di tengah-tengah hutan belantara itu. Dan lihat kondisi diameter batang pohon adik-adik. Berarti itu masalah hara ya. Kecil-kecil itu. Emang segitu, bukan itu masih kecil tanamannya. Memang udah seperti itu balance-nya. Beda dengan hutan-hutan mungkin di gunung ya, di Malang, di hutannya Ubeng itu gede-gede kali ya. Ini seperti itu, seperti gitu aja gitu. Nah, itu lagi ngukur ketebalan gambut tadi itu ya. Kita tahu 2 meter, 5 meter seperti itu. Sebelah kiri itu ngukur ketebalan gambut juga tetapi dalam rangka monitoring di lahan sawit ya. Nah, itu nggak bisa sendiri, banyak 2 orang dan itu harus tenaga-tenaga yang kuat ya. Saya juga nggak mampu mungkin karena dia harus didorong terus ke bawah, ganti lagi bornya, tambah lagi ya, dorong lagi. Nah, kadang-kala suka kecelakaan juga, bornya ketinggal biasanya kalau tidak kuat itu nyawa. Makanya nanti alat-alat ada training khusus lah ketika survei, tidak sembarangan masukin bor ke dalam tanah ya. Ada teknik khusus. Nah, ini teman-teman saya ketika kita lakukan survei untuk di lahan gambut, jadi ada 2, survei tanahnya dan survei hidrologi. Karena ke tanah gambutnya 2 aspek, tanahnya sama tata air gitu ya. Karena gambut kan tergenang ya, basah gitu. Jadi 2 survei itu di kami, dan itu di depan kami itu ada itu pengamatan subsiden ya, pakai pakai stick. Jadi kita tanam itu, dan itu yang hitam itu yang sudah turun. Tadinya sama merah gitu. Itu diukur per tahun itu berapa sih penurunnya subsidennya. Subsiden itu penurunan muka muka permukaan tanah di lahan gambut ya. Nah, ini kalau di bagi yang sudah terbuka di sawit mungkin agak tenang, kita pakaian agak rapi atau apa ya, karena jalannya sudah ada. Kalau di yang model yang atas itu ya model begitu, kita tidak bisa ini karena susah juga, minum juga susah ya. Kalau bawa terlalu banyak air mineral ya berat juga bawanya kan. Nah, ini contoh kondisi lahan asli di belakang ya, ada ya, pohon-pohon di belakang di yang saya pakai kaos kaki biru. Itu lagi jalan kita menyusuri kanal. Ini yang sudah dibuka, mungkin untuk saya tidak tahu untuk apa ya, tapi sudah dibuka. Yang di belakang itu kondisi bagaimana vegetasi di sana, dan adik-adik bisa lihat itu bagaimana kayu-kayu kemudian beda-beda warna di tanah gamut ya. Ini kok pakai kaos kakinya seperti begitu? Ya, kalau survei itu kaos kaki bukan di dalam celana tapi di luar celana ya. Itu untuk mencegah semut dan hewan-hewan kecil masuk. Kalau gitu kan tidak bisa masuk leluasa ya. Saya lagi ada yang pakai bot ya. Ini tata pakaian di survei itu ada tekniknya ya, ada ya. Nggak ada, tidak sembarang pakai pakaian gitu ya. Harus tahan air juga, kemudian cepat kering gitu ya. Karena itu begitu supaya diganggu berarti kena air terus, dan itu membuat kita lelah karena energi panas kita diserap sama air. Bagi yang tidak tahu ya banyak kelelahan, kalau ini sudah tahu bisa menanganinya ya. Kemudian pakai sepatu biasa gitu ya, cat seperti itu. Agar mudah dibuka. Kalau sepatu yang tinggi gitu nanti kalau kecebur susah nariknya gitu. Biasanya gitu. Kalau yang awal keren-keren bawa sepatu gede gitu ya. Tapi begitu dia kecebur susah narik yang kakinya di bawah gitu ya. Nah, kalau pakai cat kan gampang, tinggal tarik aja tali itunya, copot gitu ya. Nah, ini kondisi real di lapangan ya adik-adik. Ini realnya lahan gambut ya dengan vegetasi yang seperti ini, ada paku-pakuan, di belakang itu ada tumih ya, itu di Kalimantan Selatan umum itu. Coba lihat ada tumih-tumih ya, tumih itu yang daun-daun hijau itu tuh namanya tumih, dan itu ada yang kering. Ketika panas itu yang terbakar. Terbakarnya apakah terbakar ini terbakar alami ya, bukan terbakar ada yang merokok dilempar, enggak. Di realnya tuh saking panasnya di bawah ada batu-batuan, jadi kayak apa ya? eh, Terbakar oleh batu yang tersolot oleh matahari gitu ya, oleh energi matahari, sehingga nanti si itu jadi terbakar. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana ya
dari ketinggian saya 1,62. Jadi adik-adik bisa tahu tuh paku-pakuannya berarti sekitar 1,5 meter tingginya itu. Tinggi saya 1,62. Yaitu sekitar satu ini, kemudian di belakang pohon bisa ketahuannya. Dan juga ingin menunjukkan saya bagaimana susah jalannya itu. Yaitu kan harus ditebas ya. Nah, ini kondisi namanya kalau orang Kalimantan Selatan namanya sabat. Jadi rapat gitu itu. Nah, ini juga kondisi alami ya, adik-adik ya. Kondisi alami yang belum terdegradasi tanah gambut ya. Ini kondisinya dan kita harus tebas-tebas ya. Jadi ada vegetasinya tuh macam-macam ya. Ada yang padat, ada yang tergantung dari kedalaman ketebalan gambutnya sama kekayaan haranya ya, kesuburannya gitu. Kalau semakin tebal itu semakin miskin dan itu si pohon itu kerdil atau kecil-kecil diameternya ya, adik-adik ya. Nah, ini juga seperti ini. Yang kita tuju itu ini sudah masuk gambut ya. Ini sudah masuk tanah gambut dan itu mau ke dalam lebih lanjut lagi. Karena biasanya kita mengepros dari sungai ke sungai lagi gitu. Ini kita lagi nunggu nebas. Ada bisa lihat bagaimana ketinggian paku-pakuan itu ya sekitar 1,5 meter. Dan di bawahnya itu banyak rumput ya. Dan selalu kalau survei berdoa dulu, jangan sampai ketemu hewan-hewan yang bahaya gitu ya, ular gitu ya. Mudah-mudahan tidak ketemu. Jadi ini dan saya standarnya bawa peta, kemudian bawa GPS, bawa makanan, minuman di belakang ya. Biasanya minuman penguat ya. Nah, ini juga masih kondisi asli ya, asli yang belum dikonversi ya di lahan gambut. Mudah-mudahan ke depan adik-adik bisa pergi ke situ ya, jalan ke dalam gitu ya, biar ada pengalaman ya. Kalau gambar aja kan tidak ini, kalau tapi gambar sih mungkin bisa membantu, tapi lebih bagus lagi kalau langsung ke situ gitu. Ini di lahan gambut itu adik-adik tadi kan dominasi jadi tanah mineral. Nah, ini contoh saya menunjukkan ketika udah gambut semua, saya ke tanah mineral, dan itu bahagia karena kita tidak dingin, jadi anget kan. Itu tanah berpasir, itu tanahnya beda lagi vegetasinya, namanya ujung atap. Kalau ini kayak kayak cemara ya, cemara namanya ujung atap kata orang Dayak itu. Kita istirahat dulu di situ, nanti ke sana lagi masuk lagi gambut lagi gitu. Ini tahun lama ya, saya masih mungkin baru beres S2 kalau tidak salah. S2 lulus 2004 diminta survei ya. Sekarang mungkin sudah capek, malas juga datang ke situ ya. Lalu masih semangat karena eksplorasi kan, mencari ilmu ya. Baik, apa ciri khas tanah gambut? Ini hanya bersifat hidrofilik ya. Jadi dia suka air dan gambut itu bisa menahan air 13 kali bobot keringnya. Jadi bobot keringnya 100 berarti dia 1.300 dia airnya bisa dipegang gitu ya. Makanya itu tadi mampu menyimpan air. Kalau rusak berarti itu yang air banyak itu hilang kan. Begitu air banyak yang hilang, tidak ada lagi airnya di situ, maka subsiden. Karena kan banyak rongga itu terisi air, airnya pergi ya ambruk gitu. Itu yang menyebabkan subsiden ya. Kemudian jadi kering, panas, terbakar. Itu masalahnya putar-putar di situ aja deh. Kemudian bobot isi bak density rendah, daya menahan bearing capacity juga rendah, dan mengandung asam-asam organik yang tinggi sehingga pH-nya 3-4. Jadi pH 3-4 itu bukan karena iron, bukan karena aluminium seperti lahan kering, tetapi karena asam-asam organik. Sehingga manajemen juga beda. Ya. Kan pH-nya 3, kalau begitu dominasi aluminium dong. Oh tidak dominasi aluminium. Kalau di lahan yang tanah mineral, tanah biasa, tanah mineral warna merah, 3-4 berarti airnya tinggi. Ya, kalau di sini lain, asam organik ya, ya. Ini ada contoh bearing kapasitinya rendah di tanah gambut ya. Sawit itu doyong-doyong begitu, lining ya, tidak lurus gitu ya. Kalau kebun sawit kan lurus. Ini miring-miring seperti itu. Ini masalah biasanya gambut lebih dari 3 meter, 2 meter begini ya. Dia miring-miring dan itu profitas jadi rendah kan. Kemudian dia susah juga manen gitu ya, apalagi mekanisasi ya. Nah, ini bearing capacity-nya contoh tunjukkan bearing capacity yang rendah ya. Kemampuan menahan daya tunjang itu yang rendah ya. Ada juga lihat itu tidak rata itu permukaan tanahnya itu karena beberapa subsiden, beberapa enggak. Jadi yang ditanya yang subsiden penurunan muka itu tidak rata 1 meter, enggak. Jadi kalau ada narik 1 kilometer itu kayak bergelombang-gelombang, itu subsiden. Ada yang subsidinya cepat, ada yang enggak gitu ya. Jadi permukaannya itu kayak gilgai gitu, bergelombang itu umum di gambut ya. Kalau itu tertutup air yang bergelombang agak dalam itu biasanya jadi jebakan
kayak kolam gitu. Kalau kita yang sudah sering survei tahu jangan ke situ, pasti akan dalam. Biasanya kecebur tuh yang baru-baru kalau baru-baru survei di gambut itu. Karena kan tidak kelihatan ya, karena tertutup air kan berarti rata semua. Nah, biasanya terjebak ke itu ya. Jadi subsiden itu tidak rata ya, tidak rata 1 kilo itu turunnya 1 meter, tidak, ada yang 1 meter ya. Kalau kita tarik garis 1 kilo, ada yang 1 meter turunnya mungkin, ada yang 50 cm ya, tidak rata. Nah ini adik-adik bagaimana asam organik ya di gambut dengan warna yang ada yang warna hitam pekat, ada yang warna coklat ya, tapi tidak bening. Kalau ada yang bening, daerah-daerah begini, daerah rawa, jangan diminum adik-adik. Biasanya besinya tinggi, kita tidak berani. Biasanya lebih berani saya minum air yang warna hitam, warna coklat daripada yang bening. Sampai kelihatan dasarnya saya tidak berani. Karena sulfatnya tinggi. Kalau ini bisa, kita caranya itu pakai apa? Diminumnya bisa dicampur dengan apa ya? Minuman penyegar yang kayak apa ya? Kayak saset itu ditumpahin gitu ya. Dan gitu bisa bisa tidak mengelabui warna hitamnya yang rosso gitu, kayak itu kan rosso yang buat kuat ya, biar kuat jalan. Nah ini kanal-kanal ada ya, ini kanal standar perusahaan, yang kanan, yang kiri petani ini. Masalah kanal tuh masalah serius ada ya, membuat kanal itu dimensi kedalaman, karena dia akan mempengaruhi drain, pengeringan lahan itu. Nah, itu kesubsiden ya. Biasanya petani tidak ngukur, dia asal bikin kanal aja. Kalau itu mah ada hitungannya ya. Nanti akan kita bahas yang terkait dengan dimensi kanal, itu ada engineeringnya ya. Kalau sekarang ketinggian mukanya ini berapa sih kanal, yang berapa lebarnya harus kita buat gitu ya. Kemudian kematangannya apa? Kalau itu kematangan septic berarti harus agak lebih dalam lagi karena dia akan terjadi sedimentasi gitu. Itu biasanya dikalkulasi ketika kita DE ya, survei detail engineering-nya untuk pembukaan gambut. Kalau petani biasanya mereka tidak ngukur, yang penting bikin ngeluarin air aja. Nah, apalagi yang nggak tahu ya, petani yang mungkin yang trans gitu ya, yang bukan orang situ, dia sembarangan, akhirnya bermasalah. Nah baik, tadi udah gambaran ya. Oh udah dibawa sama saya itu, ini luasan lahan gambut, kondisi lapangan seperti ini, kemudian mudah-mudahan ada bayangan lah ya, seperti itu. Nah, yang origin tadi tunjukkan originalnya, aslinya. Berarti kalau asli kan tidak terdegradasi ya. Nah, sekarang lahan gambut terdegradasi. Nah, apa sih indikator di lapangan bahwa lahan gambut terdegradasi ya? Yang pertama itu sudah atau sedang dimanfaatkan. Artinya sudah dikonversi dari hutan alami, itu pasti terdegradasi. Karena ketika dimanfaatkan, dia akan dikeluarkan airnya. Ketika dia keluarkan airnya kan ada pengeringan ya, itu terdegradasi ya. Kemudian yang kedua, sudah ada penebangan pohon. Kalau konversi pasti pohon ditebang. Baik itu tujuannya untuk apa, clearing, atau tujuannya memang untuk ngambil pohonnya dijual gitu ya. Logging ya, ada jalan logging ya. Kemudian ada juga bekas bakaran. Kalau bekas bakaran berarti pernah kering di situ. Itu pernah kering berarti terlalu banyak airnya lepas ya, open drain. Kemudian lahan gambutnya kering atau tergenang ya, dan ada aktivitas penambangan. Saya pernah ke Kaltim, ke Berau itu ya, penambangan apa, penambangan batu bara itu. Saya datang yang dulu mungkin di bawah ya, karena ditambang, dikeringkan, itu gambut itu pada kedalaman 1 meter itu dia sekitar 80 cm itu dia tanah mineral. Kedalamnya itu gamut ya, gamut yang udah matang gitu. Nah, itu ketika terjadi penambangan itu terpengaruh juga, membuat lebih rusak lagi ya kalau untuk aktivitas penambangan. Artinya ya kita perlu juga mendukung penambangan karena ekonomi, tetapi bagaimana kita nanti konservasi sama rehabilitasinya. Nah ini lahan gambut untuk padi ya. Adik-adik bagi yang paham agronomi, kenapa sih benihnya apa sih benihnya banyak banget gitu? Biasanya kan 1 3 ya, 1 lubang 3 benih ya. Kenapa seperti ini? Kemudian ini juga lahan gambut untuk nenas. Nah, itu detail di agronomi nanti. Itu kaitannya dengan apa? Dengan gulma. Jadi kalau semakin rapat si padi itu, maka gulma tidak berkembang banyak ya. Ya, makanya dirapatkan petani itu seperti itu. Kalau 1 3 ya, kemudian atasi hama ya. Biasanya banyak hama kalau di lahan rawa itu, termasuk gambut itu untuk padi ya. Mereka banyakin itunya. Nah, ini contoh yang nenas ya. Nenas di lahan gambut tuh bagus sekali ya. Ini tetapi mereka intensif nanamnya. Jadi ada kosong-kosong itu kan, di antara nenas kan kosong ada deh ya. Itu oksidasi.
dekomposisi berarti kan. Nah, itu akan, dan itu ketika oksidasi, ada oksidasi kemudian dekomposisi bahan organiknya, maka dia akan turun. Kalau terus seperti itu akan turun. Nah, subsiden namanya ya. Nah, ini untuk kelapa sawit ya di Sulawesi Barat tadi sudah ini masih satu areal ya. Juga ketika buka itu pasti dia bikin drain ya, bikin saluran-saluran, tapi mereka sudah terukur ya kalau perusahaan-perusahaan itu dia ada ininya. Ada ini. Kalau nggak diizinkan buka ya kalau sembarangan. Beda dengan masyarakat ya. Kemudian ini untuk HTI adik-adik ya. Jadi yang aslinya itu di sebelah kiri dia ada itu. Yang asli sebelah kiri gambut yang ditanami hutan-hutan itu ya. Dan ini sudah ditebang, kayunya diambil mungkin ditanami akasia untuk HTI. Ini banyak di Riau nih antara lain yang daerah seperti gini. Nah, yang itu ada pohon di tengah yang tidak ditebang. Itu pohon yang memang secara hukum tidak boleh ditebang. Apa sama atau apa saya lupa lagi namanya ya. Itu harus diinikan. Kalau ditebang kena denda itu. Kalau ini. Karena ini khas gambut ya. Tanaman vegetasi khas gambut. Nah, tadi bukti kebakaran. Nah, ini juga contoh yang telah kebakaran di ujungnya ya. Berarti itu sudah kekeringan, berarti sudah drain ya. Dan adik-adik lihat bagaimana si perakaran vegetasi alami dia mencoba beradaptasi ya. Rata-rata akan seperti begini. Kalau di lahan kering kan tidak seperti ini, tidak jangkar gitu ya. Karena dia ke pinggir bukan ke bawah si akarnya itu. Kalau ke bawah itu dia akarnya semakin miskin, maka dia ke pinggir ya. Panjang itu, dan itu membuat jalinan antar pohon sehingga dia tidak rubuh. Kalau tadi kelapa sawit kan doyong ya, doyong itu begini ya, miring ya, karena dia tidak terjalin ininya akarnya. Kalau ini terjalin, jadi tumpang tindih antara akar pohon yang satu dengan akar yang lain. Itu cara alami in nature seperti itu, ya sehingga dia tetap kukuh meskipun pohonnya tinggi gitu ya. Nah ini contoh yang sudah terbakar dan itu ada lengkungan yang sudut atas ya, antara cabang itu adalah dulu airnya segitu. Dulu airnya segitu, sekarang turun. Itu kan ada dari satu pohon yang tinggi, satu lurus ya, dan itu nyabang. Nah, titik tertinggi terpisahnya itu adalah batas air tertinggi. Dia seperti itu. Jadi ketika kita survei itu tidak perlu pakai meteran, kita sudah duga berapa sih ketinggian muka air ya ketika musim hujan ya. Adik-adik. Berarti ini sudah terdegradasi, ini sudah sudah bekas bakaran, ini juga sudah terdegradasi, ini juga sudah terdegradasi ya. Tapi degradasi nanti sedang, kuat, tinggi gitu ya. Itu lain hal ya, tapi terdegradasi. Nah, ini contoh ini kering. Ini HTI ya adik-adik ya. HTI tetapi mungkin di daerah pengurusnya kurang bagus ya. Tetapi ini kurang bagus sehingga dia kering, ketika kering banget ya ini pasti terbakar ya. Dan kebakaran gambut itu adik-adik bukan di atas tanah tetapi di dalam tanah, di dalam sehingga susah mematikannya itu. Nah, ini saya pernah ke sini bekas terbakar, nih itu saya yang mengibarkan tangan ya. Ini agak tergenang, ada yang tergenang dan kering, itu sudah bukti-bukti buat degradasi ya. Udah ada bakaran tuh seperti ini. Jadi susah sekali jalan di lahan gambut ya. Ini tahun 97 itu terbakar kuat, ini terbakar hebat daerah sini, daerah Seruyan ya. Dan ini kebakaran, bagaimana kebakaran gambut ada ya. Ini sudah bagi lahan yang dikelola perusahaan. Jadi mereka harus mendorong air ke tanah bagian bawah ya, disemprot gitu ya. Bukan dibanjiri begitu, enggak, disemprotkan itu. Dan mahal itu untuk mematikan kebakaran ini. Sementara aspek debunya kan bisa ekspor ke Malaysia, ke Singapura kan. Nah ini mahal, jadi harus benar-benar tahu ilmunya bagaimana mengolah lahan gambut, tanah gambut, dan ada di adik-adik. Nah ini apa bukti lahan gambut telah terdegradasi? Pertama subsiden itu penurunan muka, ya, penurunan permukaan tanah. Kemudian kering tidak balik, jadi dia kena kelewat kering dia jadi ngambang. Jadi karena bahan organik ya, ketika airnya hilang, banyak yang hilang dia akan ngambang. Jadi teroyan-ayun di atas air kayak perahu aja gitu. Dan itu bermasalah kalau di lahan pertanian. Jadi pernah kita nanam ya nanam padi yang kering tidak balik gitu ya. Jadi kita harus ngeringin air sehingga bisa ke tanah. Tetapi berikutnya si benih itu pergi jadi terbawa air gitu. Jadi ikut-ikut yang bahan organiknya. Jadi si padi itu tidak lurus ininya kemana-mana aja gitu karena ikut bersama itu bahan organik yang bergerak di atas air. Itu sudah umum ada di lahan rawa gambut terkait dengan tanaman padi tidak lurus-lurus, tidak seperti Jawa ya. Nah ini contoh
subsiden adik-adik ya. Pak yang kiri itu survei asisten superior kita itu di Indragiri ya. Kita survei yang di atas kepala itu dulu muka tanahnya seperti itu. Ini sudah 20 tahun ya ditanami kelapa. Nah, jadi pas mukanya pas topinya itu dulu ya itu permukaan tanahnya. Nah, ketika subsiden dia turun seperti sekarang itu. Jadi ketahuan udah berapa meter, mungkin 2 meteran di subsidinya ya. Tapi nggak yakin 2 meter sih Bapak itu ya. 2 meteran ya lebih tinggi dari saya kalau berdiri itu mungkin 1 meteran berapa lah ya gitu ya. Ya, ini udah turun ini. Dan itu banyak dijumpai tapi levelnya beda-beda ya, tergantung kematangan gambut, tergantung dengan sistem tata airnya. Subsidinya beda-beda. Dan ini eh, stick pengamatan subsiden yang diriset ya itu dibuat tahun 2013. Gambutnya kedalaman 57 di Teluk Ogong di Pelalawan di Riau. Jadi saya kunjungi ke sana tahun 2021 kalau tidak salah ya 2020-an lah. Nah, itu yang apa? Cincin itu adalah batas tertinggi dulu permukaannya. Sekarang udah turun. Dan itu tidak sama antar daerah ya. Tadi udah sampaikan faktornya itu udah kematangan, kemudian muka air tanah gitu. Subsidennya itu. Dan subsiden parah itu nanti bisa membuat kolam-kolam baru ketika banjir ya. Nah, itu menjadi prahara lah ya kalau sudah begitu. Nah, subsiden, bukti subsiden, dan itu perlu identifikasi dan monitoring ya. Tapi monitoringnya mahal ya, Dede ya. Harus makanya kerjasama dengan perusahaan. Kita hanya beberapa lokasi mungkin sekitar 5 site ya nasional yang pasang stick ini. Pasang dari besi ditanam itu ya. Beberapa lokasi malah sudah hilang besinya diambil orang itu dijual kali ya. Nah, ini sudah ini. Tapi yang original kalau survei kita pakai yang tadi itu, pakai yang kayak yang alami ya, yang sebelah kiri itu kita ukur gitu. Tapi kita tidak bisa monitor berapa per tahun turunnya ya. Susah kalau di kita kalau kan ini di hutan bukan nggak ada yang dijagain ya, siapa yang nyuri kan susah juga gitu ya. Malah ini sudah ada di koordinatnya, dipasang berapa, kemudian pas ada proyek sih dikunjungi rutin, ketika tidak ada tidak dikunjungi lagi kan, nggak ada dana ke situ jauh kan. Nah, ini ada contoh gamut yang kering, irreversible tadi itu ya. Ada deh lihat ini satu bongkah saya ambil ya, itu udah ngambang deh ya. Dan itu di dalam itu banyak pori-pori itu. Nah, ketika air pori-pori itulah tempat menyimpannya air. Ketika kering kan pergi itu air jadi kosong kan. Nah, itu menjadi oksigen, makanya kenapa dia dia mengambang. Kemudian di situ karena sudah degradasi dia jadi hidrofobik, jadi menolak air ya. Kalau tidak menarik air hidrofilik ya original kok hidrofilik. Kemudian karena degradasi dia jadi hidrofobik ya. Ada juga itu bekas bakaran macam-macam di situ ya, karena mix gitu ya. Dan itu bisa mengambang di atas air ya. Itu ada deh real foto-foto ya, foto-foto di lapangan terkait dengan tanah gambut. Nah, kalau itu sudah parah banget adik-adik, sudah parah banget lahan gambut itu yang sudah ditanami, itu pasti produksi turun. Dan ketika produksi turun dan petani nggak mau ogah lagi. Nah, ini tinggalkan, namanya bongkor. Ada lahan bongkor, lahan gambut bongkor. Jadi sudah tidak diurus lagi gambutnya itu. Tidak ada lagi petani ke situ. Saya tunjukkan di situ saluran yang dulu bagus. Ini daerah yang dulu ya di Taloi Hulu, daerah yang produk sentra padi adik-adik. 12 tahun lalu sentra padi. Tetapi pintu air rusak, tata air kacau, dia produksi turun karena asam-asam organik itu beracun ya. Turun tidak menguntungkan, pergi mereka membabat hutan di sebelahnya, di sebelah kiri kalau tidak salah ya, ke Sebanggau. Nah, ini bongkor, udah kalau sering gini sudah susah untuk buat barunya tuh revitalisasi lagi kayak sekarang ya food estate ya, dia harus keruk lagi pakai alat berat gitu ya. Kemudian si lahan pertanian sudah ditanami lagi galam, tanaman-tanaman rumput-rumputan, dan itu perlu investasi yang besar lagi kayak cetak baru lagi ya. Nah, kalau sudah begini ini dan ini rawan kebakaran, sering kebakaran. Kalau ini sering orang masuk ke situ kan ada api sedikit pasti dimatikan kan. Kalau ini karena tidak diolah biarin aja. Namanya udah semak belukar ya. Jadi terdegradasi itu udah jadi semak belukar, semak dan belukar. Kalau semak itu si rantingnya menempel ke tanah itunya semak ya. Kalau belukar itu hanya ketinggiannya mungkin 3 meter, tidak setinggi ini. Kemudian jarang-jarang gitu nih belukar. Mungkin nanti di search apa bedanya pohon, apa bedanya hutan, bedanya semak, bedanya belukar itu biar paham ya. Nah, ini sebaran luas lahan gambut degradasi kita itu sekitar 1,5 ya di perkebunan juta ya, kemudian 3,8 juta hektar dengan semua belukar,
lahan pertanian 0,7 juta. Ini data yang lama ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau sudah dibuka tadi, dimanfaatkan, itu terdegradasi. Kalau masih original belum terdegradasi kan. Nah ini sebaran luasannya. Ya. Tapi data gambut yang lama ya, ini tahun 2016, data gambut sekarang kan 13, sekian ya. Mungkin ini belum diupdate. Saya lihat hanya menunjukkan saja bahwa ini sudah dipetakan yang terdegradasi ini, di mana kemudian tutupan lahan seperti apa, ya penggunaan seperti apa sudah dipetakan. Itu untuk memudahkan nanti strategi konservasi dan rehabilitasi. Jadi ada sekitar di perkebunan sekitar 1,5 ya, mungkin 4,5 ya, atau 5, sekian itu 6 lah, 6 sekian juta hektar yang termasuk terdegradasi ya. Nah ini bagaimana strategi pengelolaan lahan gambut terdegradasi? Ini pertama, sekarang kalau hutan tidak usah dibuka lagi, biarnya seperti itu, tidak dikonversi ya. Tetapi ada kadang-kadang nakal ya. Jadi kalau gambut itu kan landscape hamparan gini. Kalau kita keringkan airnya di sebelah di perkebunan misalnya, si hutannya pasti kering airnya. Nah, jadi ketika dia keringkan, bikin saluran di hutan nggak bikin saluran. Yang bikin saluran dia yang dimanfaatkan. Nah, begitu digali saluran itu yang ikut kering juga si hutannya itu. Itu jadi masalah. Jadi kenapa tadi kok yang dialami gitu ya, kok sampai kebakaran gitu ya? Berarti kering kan? Sebetulnya tidak ada kanal di situ, tapi di daerah sebelahnya yang sudah dibuka itu kanal. Sehingga ketika itu tergerus airnya, dia ikut pergi airnya dari hutan itu. Nah, itu ya. Ya itu dikonversi ya. Kemudian kalau semak belukar, nah semak dan belukar ya, ada semak saja mungkin dan belukar saja atau gabungan keduanya. Kita lihat kalau ketebalannya gambutnya lebih dari 3 meter itu direhabilitasi. Rehabilitasi diperbaiki ya. Kemudian kalau ketebalan gambutnya kurang dari 3 meter, ditanami tanaman perkebunan, tapi yang berekonomi tinggi kayak sawit ya, kayak nas gitu ya, dan karet gitu ya untuk tanaman perkebunan. Kita tidak rekomendasi tanaman pertanian karena dia intensif tadi dekomposisi. Saya tadi mencontohkan yang nanas ya. Nanas kan kering kan diolah lagi itu terdekomposisi. Kalau tanaman perkebunan kan enggak permanen gitu ya. Kemudian kalau itu di area perkebunan pertanian maka harus dikelola dengan baik dengan menerapkan kaidah konservasi, yaitu pertama kunci ini di lahan gambut, pengaturan muka air tanah. Ini kunci ini. Bagaimana air tanah di situ ya, tidak terlalu anjlok sampai 1 meter air tanah itu. Air tanah itu kalau ada di ngebor, nah nanti ketika bor itu dia akan ketahuan di bor itu ya, yang basah itu air tanah. Kalau surveilan kering nggak akan ketemu air tanah ya, karena dia mungkin berapa meter di bawah ini ya. Kalau di rawa itu akan mudah menjumpai ya. Kemudian penggunaan melioran ya untuk perbaikan kualitas ya. Kemudian pemupukan juga diinikan untuk meningkatkan proprietas dan pencegahan kebakaran. Salah satu 4 poin untuk kaidah konservasi di lahan-lahan yang sudah dibudidayakan ya, lahan gambut dibudidayakan ya. Nah, baik, adik-adik tadi sudah bicara terkait dengan lahan gambut degradasi indikatornya ya. Udah banyak buktinya di lapangan, foto-fotonya ya. Kemudian sudah juga diinformasikan tentang lahan gambut kita berbeda dengan temperat ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelolanya ya? Maka ada strategi ada konservasi, kemudian rehabilitasi. Nah, kalau konservasi itu berkaitan ya dengan areal yang sudah dibudidayakan dimanfaatkan. Gambut itu bisa dipakai lahan pertanian, adik-adik, bisa lahan perkebunan, pemukiman, pabrik, dan lain-lain ya saya pernah lihat ya. Malah ada ibu kota kabupaten di lahan gambut gitu ya di Kalimantan Barat. Ada juga untuk jalan ya, untuk macam-macam lah ya. Nah ini harus dikonservasi ya. Kenapa harus dikonservasi? Agar penurunan fungsinya itu lambat. Syukur-syukur tercegah gitu. Tapi susah kalau tercegah. Kalau sudah tercegah itu berarti nol kan, penurunannya nol kan. Jadi kita memperlambat penurunan kualitas tanah gambutnya ini. Sehingga kondisi lahan gambut asli masih kita bisa dipertahankan. Tadi yang gambut asli itu kan ada basah kan, seperti itu. Udah diceritakan tadi BD-nya, kemudian tidak ada kebakaran kan, dan sistem tertutup karena kehutanan ya. Kemudian untuk menghindari biaya yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar dari kegagalan dari pemanfaatan. Tadi yang bongkor itu ya, kalau sudah bongkor kan investasinya lebih banyak lagi. Masalahnya itu karena si pintu air dan saluran tidak diurus, itu masalahnya. Ketika pintu air tidak berjalan, ya, air masuk tidak teratur,
karena mungkin ketika membuatnya perlu biaya, petani tidak punya biaya, dibiarkan. Kemudian si saluran tidak dikeruk, ya petani tidak mampu karena tidak mungkin dengan cangkul. Nah itu menyebabkan kegagalan pemanfaatan yang tadi saya tunjukkan ya lahan bongkor itu. Nah dengan penerapan konservasi itu kegagalan bisa dicegah ya. Dan yang terakhir itu pengawetan lahan untuk masa depan. Jadi anak cucu kita tahu oh ini anak cucu cicit saya mungkin ya tahu oh gambut ke situ kalau dia pernah ke sana. Di Belanti ada dulu yang gambut di Belanti itu salah satu desa di Pulang Pisau ya mungkin kalau di seperti ada Belanti itu gambutnya sudah tidak ada. Jadi generasi pertama yang ke sana yang sekarang mungkin sudah kakek-kakek gitu ya dan generasi kedua itu seumuran saya. Berarti dulu dia ke sana ketika ikut SD gitu ya. Dia masih lihat gambut seperti apa di lahan sawah dia. Tapi sekarang mungkin anak dia, anak-anak seumuran saya berarti dia tidak ketemu lagi gambut gitu. Nah, itu ya sayang gitu ya. Makanya perlu diawetkan sehingga nanti generasi mendatang tahu tanah gambut dan ini. Sampai jam berapa Bu Reni? Masih lama ya? Tadi dimulai 10.30 Bapak. Mungkin kita break dulu karena di sini juga sholat zuhur. Tapi kalau Bapak berkenan dilanjutkan sampai slide terakhir baru sesi diskusi, silakan. Oke. Baik, nah ini teknik konservasinya itu ada 4 ya pendekatan konservasi ya. Adik-adik yang ini pertama pengelolaan air itu kunci ya. Jadi tujuannya mengatur tinggi muka air tanah agar dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman jangan sampai kekeringan, sampai kebanjiran. Ketika perlu air tidak ada gitu ya. Ketika tidak perlu banyak air. Ini diatur nih di kelolaan air. Kemudian meningkatkan stabilitas gambut terhadap kerusakan akibat dekomposisi dan kekeringan. Kekeringan itu memicu kebakaran ya tadi ya. Kalau kebakaran sudah kemana-mana lah masalahnya ya. Dan muka air tanah disarankan 50 cm. Nah, itu disarankan hasil riset 50 cm. Ada juga 40 cm aturan ya. Tapi sekitar itu, jangan sampai lebih dari 50 cm. Kenapa 50 cm? Biar masih basah di area pertanaman ya, akar tanaman masih basah gitu ya. Kemudian yang kedua, teknik kedua adalah pemilihan komoditas strategis sesuai dengan ketebalan gambut. Jadi kalau ini saat ini tuh umumnya agak jarang ya gambut yang kurang dari 101 meter ya. Ya sekarang itu lebih dari 1 meter dan itu tanaman perkebunan yang kita bisa ini kan ya bisa tanaman yang lain silakan bisa dievaluasi ya hanya contoh saja bisa menerapkan agroforestry. Kalau di kultur itu budidaya di lahan gambut yang basah kayak nanam banana ya menanam pisang nanam yam talas-talasan gitu ya yang adaptif di lahan-lahan basah gitu ya. Ini contoh sederhana palikultur perikanan gitu ya contoh sederhana palikultur. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan dan memperbaiki stabilitas dan sifat inheren gambut. Jadi, contohnya perbaikannya itu dengan pemberian bahan amelioran ya, yang mengandung metal yang paling tinggi sehingga nanti terbentuk organometal kompleks ya. Mungkin ingat lagi kuliah di kimia ya, hubungan antara metal dengan bahan organik ya, dia akan membuat kelat dan itu membuat stabil si bahan organiknya ya. Dan yang keempat adalah pertimbangan lingkungan yang baik di sekitar pertanaman. Ini jadi ada kombinasi dengan tanaman yang diusahakan dengan tanaman hutan bernilai konservasi tinggi. Ini contohnya daerah ya. Contoh teknik sederhana untuk pengelolaan tata air menggunakan namanya tabat limpas ya. Air itu dibendung. Nah, ketinggian yang warna biru itu kan itu batas ya. Kalau itu sudah air lebih tinggi dari warna biru yang tabatnya itu, pembatasnya dia akan melimpas ke situ kan dan mengalir kan. Tetapi air dipertahankan di bawah bendungan yang biru itu, warna biru itu. Nah, ini ketika ada sifat melengkung ya. Jadi kalau misal di saluran itu kedalaman airnya 40 cm misalnya diukur ya. Itu di lahan itu bisa 30 cm karena ada kapiler kan. Nah gitu. Jadi itu ada kalkulasi ya ada survei duluan sehingga seberapa tabatnya itu ketinggian tabat harus dibuat. Jadi saya ingin mengatakan ini tidak buat segitu aja gitu. Sudah ada kalkulasinya gitu ya. Ada survei hidrologinya. Tadi yang saya contohkan tim saya yang survei hidrologi itu. Jadi bagaimana mengatur ketinggian air di saluran nanti berhubungan dengan ketinggian air muka air di lahan gitu ya. Dan itu melengkung gitu ya. Artinya cembung. Kalau ini
biasanya kalau di sini 40 cm misalnya atau 50 cm di saluran, kalau nanti ngukur itu di lahan itu bisa 30 sentian. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh sederhana konservasi ini. Dan bahannya bisa macam-macam adik-adik ya. Ada yang pakai kayu gelondongan, macam-macam ini, tergantung apa yang ada di situ. Ini saya contohkan di Kuburaya ya, contoh yang mereka buat, desain yang mereka buat ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman ya. Kenapa nggak ditembok aja biar kuat gitu ya? Kalau ditembok kan nanti bobotnya lebih berat. Kemudian bagaimana membawa pasirnya ke situ, membawa semen jalannya aja susah gitu ya. Nah, itu adaptif gitu ya. Nah, kadang-kadang pertanyaannya loh, tembok aja yang bagus gitu ya. Ternyata semennya susah, harus ngambil dari Jawa, batunya nggak ada. Di Kalimantan susah batu ada ya. Batu-batu susah, kan nggak kayak batu gunung di kita mudah gitu. Dan itu tanah mineral juga susah ya. Nah, ini contoh tabat limpas ya. Tapi limpasnya itu bukan oleh kayu, tapi oleh pipa L. Ini sering nih, namanya leher angsa ya. Pipa beberapa itu leher angsa. Jadi ketika mau mengeluarkan air yang dipegang si bapak itu dicabut, air akan masuk kan. Ketika kita menutup, ditutupin sama pipa yang itu. Ini didesain banyak sekali ya, karena di sini daerah genangan di Balitra itu. Jadi nanti ada yang satu, ada yang dua, nanti harus ada survei hidrologi ya. Tadi yang sudah contohkan timnya ya. Tapi ini teknik pipa leher angsa, dan ini bagi yang sudah maju ya, mungkin bagi jalan sudah bagus ya bisa ya pakai yang begini ya. Dan pipanya ada ya, kalau pipanya nggak ada ya susah juga. Terutama pipa lengkungannya, kalau yang panjangnya kan bisa oleh bambu ya, kalau bambu ada di situ. Yang lengkungannya yang kayak leher angsanya itu ya. Jadi ketika mengeluarkan air dia dicabut ya, sehingga ada kosong, nanti air masuk. Nah, ketika dia mau menahan air, dimasukin pipanya gitu. Ini juga tidak aman, suka dicuri orang si pipanya, dipindahin ke lahan dia. Jadi masalah juga si pemiliknya. Susah juga ditandain, dihapus gitu ya. Susah lah kalau sudah. Yang saya jumpai sering juga tidak ini, karena apalagi milik pemerintah, dia curi sama orang lain ya. Jadi tidak berfungsi, kacau juga tata airnya begitu sudah diinikan ya. Oke, itu konsep untuk konservasi itu mengolah tata air tadi itu ya. Kuncinya itu dirawat itu tata air ya. Bagaimana membuat tabat, sekat kanal atau itu teknik yang lain yang bisa alternatif ya diterapkan. Nah, sekarang rehabilitasi adik-adik, tadi kan konservasi ya. Kalau rehabilitasi itu berkaitan dengan lahan yang sudah terdegradasi ya. Terutama yang berat ya, yang ini sehingga perlu rehabilitasi. Sehingga fungsi ketiga itu bisa kembali atau bisa ada gitu. Kalau tidak kembali pun ya ada lah. Tadinya mungkin 50%, kalau kita udah rehab bisa 70% gitu ya. Jadi ini memperbaiki kerusakan dan membuat lahan gambut bermanfaat kembali setelah suatu gangguan. Gangguannya kebakaran, kekeringan, itu bisa bermanfaat kembali. Ada meliputi pemulihan fungsi dan proses ekosistem ya. Tetapi rehabilitasi tidak membuat menciptakan kondisi sebelum gangguan. Tidak bisa, bukan tujuan rehabilitasi itu untuk menghutankan kembali gitu. Tidak ya. Kalau menghutan kembali ya masuknya restorasi ya, menciptakan kondisi yang mirip dengan kondisi alami gitu ya. Rehabilitasi tidak seperti itu, hanya bagaimana membuat itu lebih bermanfaat lagi. Yang tadinya mungkin proprietas padinya turun, lebih naik lagi, itu rehabilitasi ya. Nah, ini restorasi itu rehabilitasi dengan restorasi ya. Kalau restorasi itu berupaya mengembalikan vegetasi pada kondisi asli ya. Kalau rehabilitasi hanya membuat komunitas tanaman asli sedekat mungkin ke kondisi asli ya. Wah, pebaliut nih, ada asli-asli lagi ya. Jadi menciptakan rehabilitasi, menciptakan komunitas tanaman. Kalau itu mencoba mengaslikan kembali ya. Udah tanaman kehutanan aja yang ditanam di situ ya. Baik, tekniknya itu yang sekarang digunakan ya oleh pemerintah kita, terutama BRG ya. Ada reweting kembali tata air nih, reweting ya, pembahasan ulang, kemudian revegetasi, menanam kembali ya. Tapi sama dengan konservasi tadi ya, kemudian revitalisasi dan agroforestry ya. Jadi reweting itu pembahasan ulang itu berarti membuat sekat kanal baru, tetapi ini mencoba menggenang, membasah gitu. Beda dengan tadi, dengan konservasi, dia mengatur muka air kan, tujuannya kan. Ini enggak, biar airnya tertahan di situ ya. Kemudian kanal-kanal yang tidak berfungsi, kurang bagus, ditimbun. Contohnya ya, reweting itu. Sehingga lahan gambut yang sebelah hulunya itu menjadi basah tetap. Mirip kondisi aslinya ya, basah. Kemudian revegetasi, yang semak itu ya ditanami pohon-pohon jadi belukar. Kemudian nanti ada tumbuh lagi. Nanti harapannya ke depan jadi mirip ke hutan ya, mirip ke hutan gitu ya. Mirip ke forest ya.
kemudian lebih rapat lagi tutupannya ya. Karena tidak mungkin lah kalau rehabilitasi kembali ke kayak original ya, karena sudah terdegradasi kan. Ya, tidak bisa lagi kembali ke nol, ya sudah terdegradasi. Revitalisasi ini kayak revitalisasi itu yang sudah bongkor gitu ya. Ya, teknik budaya diperbaiki, kemudian ada hasilnya coba dibuat ya, dibantu pemasarannya, kelembaganya dibangun. Pintu air yang rusak diperbaiki ya, tidak dibiarkan, saluran dibersihkan, itu revitalisasi itu. Bagian dari rehabilitasi. Agroforestry menarik ya. Jadi ada kombinasi tanaman pangan dan kehutanan. Dan ini menciptakan sumber pendapatan. Sudah banyak kita kajian agroforestry di lahan gambut dan menjadi salah satu alternatif bagus untuk rehabilitasi ya untuk lahan gambut ini. Ini ada contoh sekat kanal ya. Sekat kanal dari kayunya geluntungan. Beda yang tadi yang nanas itu kan udah rapih ya di sugu, kayunya sekarang sekat kanal sebenarnya kan ada di hutan ini. Dan di sebelah kiri ada pengukur ketinggian muka air ya. Ini beberapa ketika proyek masih bagus, ketika saya ke sana itu juga sudah rusak juga. Ada yang ketinggian mukanya diambil, meterannya nggak ada gitu. Sudah ini dan tidak ada yang monitoring ya. Ini kelemahan kita monitoring perawatan, ini kelemahan kita ya. Dan itu air kalau banyak dari hutan gambutnya dia akan naik ke sekat itu dan mengalir. Kalau itu masih ini bisa tertahan ya, sehingga di atasnya masih basah gitu. Nah, agroforestry ini contohnya nenas dengan akasia, dengan tanam kayuan dan tanaman-tanaman lain ya, bisa dikembangkan oleh petani kita ya. Jadi double pendapatan, kemudian juga menjadi lebih dingin ya dan tidak panas gitu ya, sehingga dekomposisi lebih agak terhambat ya, agak terkurangi ya. Apa pembelajaran dari arah ke depan adik-adik? Bangunan air yang banyak yang rusak dari kayu. Jadi kayu itu kan umurnya tidak lama ya. Kalau yang tadi yang pakai pipa itu sekitar 30 tahun masih bisa tahan dia. Asalkan tidak dicuri ya. Yang pipa tadi. Kalau dicuri masa 1 minggu juga hilang gitu ya. Nah, ini sudah banyak yang rusak lagi. Yang kembali sudah reweting itu ke lapangan. Saya ke sana lagi. Karena proyek sudah tidak ada lagi. Dia sudah rusak. Rusak lagi kan. Kalau rusak bangunan airnya kan rusak lagi gitu. Ini masalah maintenance ini menjadi problem di kita. Nah, mungkin harus ada lembaga siapa sih yang ini kan, dan dananya harus cukup juga, program harus ada ya. Kemudian saluran banyak tidak terurus. Ini problem saluran tidak terurus itu nanti problemnya ke sirkulasi air. Kalau di rawa itu termasuk gambut, jangan sampai air itu diam, itu kuncinya kalau di lahan pemanfaatan. Kalau diam aja itu pasti bermasalah. Kenapa diam bermasalah? Karena dia punya waktu banyak untuk bersentuhan dengan akar. Yang itu merusak pertumbuhan ya. Kalau muter mah hanya mungkin banyak asam organik, tapi sebentarnya lewat-lewat, tidak parkir dulu situ. Kalau dia udah parkir ya, dia berinteraksi kan. Jadi tidak ada waktu interaksi reaksi antara si asam-asam yang racun itu dengan akar. Kalau dia muter ya sirkulasinya bagus. Biasanya awal mula rusaknya itu bongkor itu karena saluran yang tidak terurus, karena pertama itu karena pintu air yang rusak, kemudian saluran jadi tidak terurus, produksi turun, pergi petani bongkor gitu kan, rusak aja, banjiran, keringan, kebakaran di situ ya. Kemudian penguatan kelembagaan petani dan komunitas ini penting karena biaya ini mahal ya, harus ada kebersamaan, dan itu di lahan gambut itu landscape. Jangan di sana dibendung, di hilirnya dikeringin. Jadi air yang ini kan dia akan bergerak ke yang lebih kering kan, itu ditarikin gitu. Itu beberapa kasus rusaknya di itu karena tidak ada kesepakatan atau kesepahaman antar petani, karena dia masih masing-masing ya. Sehingga ini perlu penguatan. Perlu teknologi tempat guna yang ada ya. Tadi harus ada bangunan air yang dari kayu atau dari yang mana yang tepat, yang cocok di lokasi itu. Capacity building ini masih lemah nih. Peningkatan kesadaran publik juga masih lemah. Dan yang penting ada riset gambut untuk memperbanyak data dan pengetahuan untuk konservasi dan rehabilitasi. Saya kira itu ada yang bisa saya sampaikan. Beberapa yang mudah-mudahan ada menjadi inspiring ya. Kalau ilmunya kan science-nya tadi di kuliah ya. Kalau art-nya ini di lapangan. Jadi ada science dan art. Dan science itu berharga mahal kalau art-nya. Kalau science-nya doang mah murah ya. Tapi berharga tinggi kalau art-nya udah masuk. Ya, demikian Bu Dr. Reni, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak I untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami persilahkan kepada audiens, khususnya mahasiswa S2 PTA. Waduh, sudah banyak sekali yang resen di
conference room ini Bapak. Jadi akan kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak dengan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Agak mendekat kayaknya karena mic-nya di sini. Jadi kalau dari situ sepertinya tidak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi. Loh, kok sini. Ya, perkenalkan nama saya Ridho Manaisan dari S2 Pengelolaan Tanah dan Air. Saya izin bertanya, tadi disampaikan bahwa sifat dari tanah gambut itu ada yang kering terbalik sama bisa mengalami subsiden. Nah, pertanyaan saya, biasanya kan dari sifat kering tak balik ini hanya diberikan seperti konservasi agar tidak terjadi hal tersebut atau tindakan tindakan pencegahan agar tanah tersebut tidak mengalami kekeringan. Nah, yang saya tanyakan, apabila tanah itu sudah mengalami sifat kering tak balik atau sifat irreversibel tadi, apakah ada upaya yang bisa dilakukan agar tanah tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia dan juga bisa membahayakan nantinya, karena jika sudah mengalami sifat kering tak balik kan nantinya banyak risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, yang saya pertanyakan, apakah ada upaya yang bisa dilakukan agar sifat kering tak balik tadi ini bisa menjadi dipergunakan lagi seperti itu, Bapak? Terima kasih. Ya, langsung ya, Runik, Bu Ren langsung. Ini pertanyaan kedua Oke. dari audiens yang join kita Zoom, Bapak. Mohon izin membacakan. Izin bertanya kepada Pak Yiyi, bagaimana pengaruh tingkat kematangan dan kedalaman gambut terhadap dinamika pH air dan tanah gambut serta jenis asam organiknya? Nah, ini pertanyaan pertama, Bapak. Kemudian disambung pertanyaan kedua, bagaimana dinamika pH air dan tanah serta asam organik pada lahan gambut di musim kemarau dan hujan? Jadi dinamika pH air dan tanah tadi di musim penghujan dan kemarau. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat dan tantangan apa yang dihadapi pada lokasi food estate di Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Dadahub, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Jadi langsung diborong ke 3 pertanyaan, Bapak. Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Wah, pertanyaannya keren-keren nih. Terima kasih nih, bagus-bagus pertanyaan. Yang pertama ya, yang kering tak balik ya dia. Itu di lapangannya kering tak balik itu tidak bisa memisah satu blok sendiri deh. Ini kering tak balik gitu, nggak seperti itu. Jadi mix, ada kering tak balik, ada enggak, dicampur. Yang pernah saya lakukan itu yang kering tak balik itu ketika di lahan talio ya, di lahan turun gambut ya udah kering tak balik karena itu dia menjadi salah satu area pertanian tanami padi. Kita itu mencoba ketika mau tanam si air itu kan tadi pakai tasel itu ya, diangkat dikeluarin sehingga turun dan itu nanti ini kalau ditambahin air dia akan ngambang gitu ya. Ketika kita seedling, ketika kita memberikan menanam padi, menanam benih ya, kita turunkan dulu. Jadi mengatur permukaan air agar dia tidak bergerak kemana-mana. Kalau airnya sedikit kan dia akan turun ya. Nah, tidak ini. Kalau airnya banyak dia kayak akan ngambang aja gitu kayak seperti itu. Satu dari pengaturan air untuk mencegah pergerakan ya. Yang kedua, yang pernah kami lakukan itu, dan ini petani sering lakukan ya, dia ditimbun sama ini, tanah-tanah mineral. Tanah mineral biasanya tanah mineral diambil dari pinggir sungai. Dia ditimbun, nanti campur si rongga-rongganya nanti ke terisi, yang tadi rongga-rongga itu terisi oleh tanah mineral. Dan itu menjadi turun, tidak ngambang lagi, karena sudah berat kan, seperti itu. Jadi ada campuran tanah-tanah mineral. Ini pengalaman petani ya, kita belum ada kajian berapa efektif sih, enggak, belum ada ya. Kita pernah coba, tapi namanya tidak berlanjut. Kita buat suatu kolam ya di Tali Hulu. Saya tidak berlanjut, keburu selesai ininya kegiatannya. Mungkin ini perlu menarik juga nanti dikaji ya teknologi-teknologi untuk mengkaji untuk mendapat teknologi pemanfaatan yang irreversible drying itu ya, atau ada teknologi-teknologi lain. Yang pernah kita coba itu adalah pengaturan air ya. Kemudian yang kedua itu dengan agar bermanfaat ya. Kemudian yang kedua itu dengan menambahkan tanah mineral ya, bukan kamu tanah mineral ditumpangin, dicampurin, diaduk ya dengan ini
harapannya itu si bahan organik yang irit balik itu menjadi tambahan bahan organik gitu ya. Bahan organik yang bisa memperkaya tanah mineralnya itu. Tapi ini kan tidak bisa hektaran ya, hanya satu petak sawah mungkin 1 hektar atau beberapa. Dan di dalam 1 hektar pun tidak banyak 1 hektarnya semua irreversible drying, hanya beberapa spot tadi itu. Jangan dibayangkan ini satu blok 100 hektar irreversible drying, nggak seperti itu, hanya spot-spot beberapa aja, tergantung dari seberapa parah kekeringan terjadi daerah situ ya, adik-adik ya. Masih banyak riset yang diperlukan adik-adik ya. Jadi itu hanya contoh bagaimana memanfaatkan irreversible drying itu. Ada tulisan bagus ya dari Prof. Sri kalau tidak salah dari UGM membahas tentang hidropobik ya. Itu bisa dibaca nanti bagaimana memanfaatkan tanah-tanah yang tadi itu. Yang kedua ya, yang kedua tentang yang ingat aja dulu yang terakhir, Bu Reni, pertanyaannya ya terkait dengan apa tuh faktor penghambat ya, Bu Reni apa? Yang ketiga faktor penghambat apa? Yang food estate tuh? Games nih. Mengenai tingkat pengaruh tingkat kematangan dan kedalaman Ada gitu. yang ketiga aja dulu yang food estate. Oh, baik. Yang ketiga, faktor hambatan dan tantangan apa yang dihadapi pada lokasi food estate seperti di Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Dadahut, Kalimantan Tengah. Gunung Mas, Pulang Pisau dan Dadahut. Nah, tantangan terberat apa ya? Tantangan terberatnya itu adalah faktor non teknis dan sosial yang saya amati ya, sosial. Jadi bukan ke teknologi. Kalau teknologi kita bisa ini. Yang pertama itu petaninya, tuh karena begitu itu kan budidaya pertanian itu kan budaya namanya, budidaya kan budaya ya, jadi memang harus orang yang suka bertani di situ. Jadi kalau ada yang baru misal dikirim itu mungkin 1 minggu tahan 2 minggu dia pergi, jangan-jangan ada nyamuk ini pergi dia ya keluar dari situ. Jadi ketersediaan petaninya di situ itu tantangannya. Harus ada transmigrasi lokal mungkin ya, kemudian ada yang memang profesional jadi dibayar orang ya yang mau ya ke situ untuk mengolah gitu ya. Mungkin satu kayak kelompok petani ya, kelompok masyarakat yang mengelola di situ. Jadi tentang itu yang di Dadahub juga saya lihat itu petaninya nggak ada gitu, kurang petaninya. Kalau teknologi bisa dijawab ya. Yang kedua tantangannya iklim. Iklim itu kita tidak bisa nentang ya. Kita pernah ngalami di Dadahub itu kan dulu ya waktu zaman saya ke sana itu kita bisa mengeringkan karena menurunkan muka air itu ya sekitar 3 cm ya, 3 cm turun. 3 cm turun itu menurun ke 3 cm turun itu kita kan harus beli solar, disedot ya. Udah seharga Innova itu hilang, harga Innova biayanya. Malamnya hujan, naik 5 cm gitu. Itu kan tidak bisa dicegah gitu. Jadi itu perlu upaya adaptif kita ya, ini untuk yang pedesaan itu. Yang ketiga bukan mungkin ya ini karena sudah pengalaman di sana ya, cek tanahnya itu spesifikasi di situ apa gitu. Jadi harus ada studi pendahuluan dulu. Nanti ada zonasi mana ya, ada tingkat-tingkat zonasi nanti kaitan keberhasilannya. Yang di Kalimantan itu di Gunung Mas itu agak berpasir ya. Pengolahan tanah berpasir ya itu beda dengan tanah yang berliat, itu harus benar. Saya yakin teman-teman ahli di situ sudah mendalami itu ya, yang food estate itu kan rencana besar ya. Saya kira udah ada kajian, udah tim ahlinya udah paham itu. Tetapi untuk masalah sosial ini, masalah ini kan eh, tidak dijawab oleh teknologi ya, karena harus ada koordinasi, harus macam-macam untuk masalah penyediaan petani itu. Penyediaan petani yang pengalaman ya, bukan petani baru yang didatangkan gitu ya, karena dia kan harus dibina dan ya dia harus tahu iklim rawa gitu ya, mulai tanah rawa di Jawa dipindahin misalnya biasa nanam lahan kering gitu akan kikuk dia di situ, malah bingung ngolahnya gitu. Harus ada persiapan, itu perlu waktu dan pasti ada lag waktu, ada senjang waktu sampai itu bisa panen. Kalau di Talio itu tahun kedua, tahun ketiga bisa stabil. Jadi 3 tahun itu harus nunggu ya kalau di rawa itu. Kalau baru itu, karena asam-asam organik masih banyak di situ. Perlu nunggu. Jadi cetak sawah sekarang belum tentu bisa panen sekarang gitu. Mungkin gagal waktu pertama dan itu perlu waktu gitu ya. Pengalaman lapangan seperti itu yang kita jumpai. Jadi perlu mungkin 2-3 tahun lah baru bisa stabil ya. Nah, kemudian pengaruh dinamika pH dan asam organik ya, terkait dengan waktu kekeringan ya, musim kering deh ya, Bu Reni ya.
Betul Bapak, Ya. ketika musim kemarau dan musim penghujan. Kalau musim kemarau, ya itu kan ada pengeceran ya. Kalau sorry, pada musim hujan itu ada pengeceran asam organik, dia lebih encer ya, tidak terlalu pekat, ada tambahan air. Kemudian dia juga nanti akan terbawa kan ketika ke saluran. Jadi akan dinamikanya si asam organik itu akan tercuci, kemudian pH menjadi lebih tinggi ya, bukan lebih rendah, artinya lebih tinggi karena dia ada penyegaran oleh air hujan ya. Kemudian pada musim kering ya sebaliknya, dia pekat dan itu lebih berbahaya lagi ya. Dan pH menjadi lebih masam lagi karena konsentrasi si asam organik ya kan ini kan terlarut ya, menjadi lebih tinggi ketika di musim kering. Kalau di musim hujan ada tambahan baru sehingga lebih encer gitu deh. Ini masalah pengenceran saja untuk mengenai masalah dinamika ini. Nah, jadi penting untuk mengelola dua masalah pH dan keasaman organik itu bagaimana kita memberikan air-air segar itu, menampung air segar dari hujan. Hanya dari hujan ya, kalau kalau itu jauh dari sungai ya. Kalau dekat dari sungai mungkin bisa diatur ya, diputerin dulu kalau memungkinkan seperti itu. Begitu deh. Ada yang lain lagi? Oke, terima kasih Pak Ibu untuk responnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik dari audiens yang bergabung melalui Zoom meeting dan yang bergabung di ruang sidang. Silakan. Silakan Mbak mendekat. Masih ada yang bertanya Pak I? Ya, Silakan mendekat. Dengarkan namanya. Oh, yang ini aja kayaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Bapak Yudi. Jadi yang ingin saya tanyakan, tabat limpas tadi kan ada batas tertentu yang diperhitungkan untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut. Tetapi yang diketahui Kalimantan termasuk dalam iklim ekuatorial. Jadi memiliki resiko yang sangat tinggi muka air lahan gambut, lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Kira-kira antara tabat limpas yang model sebelumnya tadi saya lupa dengan yang pipa leher angsa, manakah yang lebih efektif? oke. Bagus pertanyaannya. Membandingkan tekniknya ya. Iya. Untuk muka air itu deh, menghitung ketinggian yang harus dibendung ya, itu dilakukan survei dulu. Survei DDE ya. Jadi kita kalkulasi ketika menghitung berapa sih ketinggian itu, udah menghitung masuk air segar dari curah hujan itu. Tidak hanya 1 tahun, biasanya mundur 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian kita buat juga modelnya seperti itu ya, dibuat model. Jadi sudah masuk deh, input air hujan sudah masuk. Jadi tidak diperhitungkan, tidak sampai kecuali ada ekstrim banget ya, hujannya aneh gitu, itu lain soal, udah beda masalah lagi kalau ekstrim ya. Itu berdasarkan kajian air input dari air hujan gitu. Jadi kalau curah hujannya daerah situ misal 2.500, berapa sih naiknya biasanya gitu ya. Nah, itu. Jadi itu dari pengaturan, dapatlah desain seperti tadi itu ya. Kemudian desain ketinggian tabatnya, ketinggian bendungannya. Kemudian mana yang lebih efektif? Tabat yang dari kayu ya atau tabat yang dari apa? Yang dari leher angsa. Kalau efektif bukan mengukur dari teknik bahannya deh. Kalau teknik bahan itu kaitannya dengan asumsi tidak ada yang nyuri ya. Asumsi tidak ada yang nyuri. Ke seberapa lama bertahan gitu. Kalau yang pakai pipa leher angsa itu dia bisa lama bertahan ya. Asumsi saya tidak ada yang nyuri ya dia. Karena di lapangan ada yang nyuri juga. Itu bisa sampai 20-30 tahun dia kuat gitu ya. Tetapi kalau yang kayu itu mungkin 10 tahun, 7 tahun mungkin sudah mulai melapuk ya. Apalagi itu banyak asam-asam seperti itu dia mengaruh dan terendam terus ya. Dan kayunya itu bisa bisa seperti tabat kalau kayunya itu kayu besi, kayu ulin. Tapi kayu ulin itu rawan pencurian. Makanya yang dipakai itu kayu-kayu lokal yang ada di situ. Yang saya lihat tadi ya, ditunjukin tadi yang pakai gelondongan itu kayu lokal di situ. Kalau kayu ulin biasanya dicuri orang gitu ya, apalagi di hutan seperti itu. Dan tidak bisa diidentifikasi siapa yang ngambilnya gitu seperti itu. Jadi mungkin yang pipa bisa lebih lama ya. Kalau efisiensi, efektivitas tergantung dari tadi desain ya dia, desain ya, kalkulasi awal ketika dia detail engineeringnya dibuat ya. Jadi kekhawatiran hujan ekuatorialnya rubah itu sudah diantisipasi sejak awal. Demikian, terima kasih Dek. Baik, terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan dari Mbak Dia.
Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari audiens yang bergabung di Zoom maupun dari mahasiswa yang bergabung di ruangan ini? Sudah? Baik, sepertinya sudah Pak I dari sesi Q&A ini. Terima kasih Bapak untuk waktu Bapak yang sudah bersedia memberikan ilmu pengalaman dari lapangan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Selanjutnya, perkenankan kami memberikan apresiasi dari kontribusi Bapak. Tidak banyak Bapak. Kami ingin menampilkan sertifikat. Oke. Bentar. Mohon izin Bapak untuk gantian share screen. Oh iya ya, saya matikan. Oke. Bentar. Ya, langsung. Loh, kok saya tidak diberi izin? Saya sudah keluar. Oh baik Bapak, sebentar. Baik, tepuk tangan untuk Pak Yu yang sudah bersama kita ilmu yang sangat bermanfaat yang nantinya ketika mahasiswa kami lulus sebagai surveyor sudah paling tidak memiliki bekal ilmu dari Pak Yu dari Bapak. Ya harus ke lahan gambut, harus survei itu nyobain ya biar ada pengalaman. Oke, makasih Pak. Baik, di penghujung acara kami selaku mewakili pimpinan Departemen Tanah, kemudian pengampu mata kuliah Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan, mengucapkan beribu terima kasih untuk kontribusi dari Pak Ini. Mohon maaf bila kami meminta waktu dan sekaligus merepotkan Bapak untuk menyiapkan materi dan lain sebagainya. Semoga di kesempatan yang akan datang Bapak dapat hadir secara luring di universitas kami untuk memberikan kuliah sebagai dosen praktisi untuk mahasiswa kami, baik mahasiswa S1 maupun S2. Akhir kata, mohon maaf bila selama menjadi moderator di kuliah 3-in-1 dengan narasumber Dr. Sulaiman SPMFC, saya banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, MC. Baik, demikianlah acara kuliah 3-in-1 kali ini. Terima kasih kepada Dr. Yiyi Sulaiman yang telah berkenan menjadi dosen tamu pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa S2 PTA yang telah bergabung baik luring maupun daring. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin lab ya, dulu ya. Terima kasih. Saya ambil gambar dari sini. 1, 2, 3. Izin keluar ya.